Assalamualaikum, jumpa kembali di channel Ariski Family. Kali ini saya mau membuat jajanan yang viral lagi, yaitu gohyong cikini. Daripada ngantri lama, sekarang bisa kita buat sendiri di rumah. Jadi sekarang yuk kita buat sama-sama. Sebelum memulai, saya mau mengucapkan terima kasih untuk semua yang sudah mengklik, menonton, dan mensubscribe channel Ariski Family ini. Semoga rezekinya dilancarkan, diberikan keberkahan, dan disehatkan selalu. Untuk langkah awal, kita buat kuahnya terlebih dahulu, dan saya pakai gula merah sebanyak 85 gram. Kemudian tambahkan garam dan kecap asin. Tambahkan juga asam jawa. Kemudian masukkan lada bubuk dan air putih 500 ml. Selanjutnya, semua bahan ini bisa kita masak hingga mendidih dan gulanya menjadi larut. Nah, setelah mendidih seperti ini, bisa kita angkat dan disaring. Langkah selanjutnya kita buat isiannya, dan saya pakai daging ayam 350 gram, dan ini akan saya rebus di air mendidih hingga matang. Nah, ini setelah 7-10 menitan direbus, ayamnya bisa kita angkat. Kemudian masukkan ayamnya ke dalam chopper, dan ini akan saya haluskan. Tapi jika tidak punya chopper, bisa kita cincang ayamnya menggunakan pisau. Setelah teksturnya seperti ini, tidak terlalu halus, ini sudah cukup ya. Dan sekarang bisa kita masukkan ke dalam wadah. Bahan selanjutnya saya pakai bakso sebanyak 200 gram. Dan ini juga akan saya haluskan menggunakan chopper. Biar tidak terlalu halus hasil baksonya, choppernya akan saya tap-tap seperti ini saja. Setelah tekstur baksonya seperti ini sudah cukup. Sekarang kita angkat dan campurkan dengan daging ayamnya. Selanjutnya saya masukkan bawang putih dan saus tiram. Kemudian masukkan juga garam, gula, dan kaldu ayam. Masukkan juga bubuk ngohyong dan lada bubuk. Untuk bubuk ngohyongnya ini wajib dipakai ya. Setelah bumbu masuk semua, ini bisa kita aduk hingga tercampur rata. Selanjutnya bisa kita masukkan 2 butir telur ayam. Dan ini saya kocok lepas terlebih dahulu. Kemudian masukkan juga daun bawang yang sudah diiris tipis. Selanjutnya bisa kita aduk hingga tercampur rata. Kemudian tambahkan tepung tapioka dan juga tambahkan air sebanyak 30 ml dan aduk kembali hingga tercampur rata. Setelah tercampur rata seperti ini, kita sisihkan terlebih dahulu. Langkah selanjutnya kita buat kulit ngohyongnya, dan saya pakai tepung terigu protein sedang, tepung tapioka 2 sendok makan, garam setengah sendok teh. Selanjutnya aduk semua bahan kering ini hingga tercampur rata. Kemudian masukkan telur ayam 1 butir, minyak goreng 20 gram, dan air putih 350 ml. Dan ini masukkan airnya sedikit demi sedikit agar tepungnya mudah tercampur rata. Nah, setelah seperti ini adonan kulitnya sudah tercampur rata dan halus, ini sudah cukup. Sekarang bisa kita saring agar tidak ada yang menggumpal. Nah, setelah seperti ini siap untuk kita cetak. Selanjutnya panaskan teflon anti lengket, gunakan api sedang cenderung kecil. Kemudian olesi teflonnya dengan minyak goreng menggunakan tisu seperti ini. Setelah teflonnya panas, tuang adonan sekitar 50 ml, kemudian putar-putar seperti ini. Setelah seperti ini, kita tunggu hingga bagian pinggirnya mengering dan menjadi matang. Setelah bagian pinggirannya sudah mengering dan mengelupas seperti ini, adonannya juga sudah terlihat matang, ini bisa kita angkat. Dan jika adonannya sudah benar-benar matang, ini dengan mudah bisa terlepas sendiri dari teflon. Nah, ini kulit ngohyongnya yang sudah dicetak semua, hasilnya seperti ini. Setelah dingin, kulitnya lentur dan tidak mudah robek. Selanjutnya, ambil 2 lembar kulit ngohyong, letakkan seperti ini. Untuk permukaannya yang halus, letakkan di bagian atas. Kemudian kita masukkan isiannya. Masukkan isiannya dengan tebal seperti ini dan kita padatkan.
Selanjutnya kita tutup isiannya seperti ini sambil dipadatkan kembali. Kemudian untuk samping kanan dan kirinya bisa kita lipat seperti ini. Dan untuk bagian ujungnya kita beri perekat dari tepung yang ditambah sedikit air seperti ini. Setelah itu bisa kita gulung. Dan ini kita gulung sambil dipadatkan. Dan ini hasil setelah digulung, kemudian lakukan lagi hingga habis. Dan untuk satu resep jadi 4 gulungan seperti ini, sekarang bisa kita potong-potong. Untuk memotongnya gunakan pisau yang tajam dan harus ditekan seperti ini. Selanjutnya ini akan saya goreng menggunakan minyak yang sudah panas dengan api sedang. Dan setelah bagian bawah kulitnya mengeras, ini bisa kita balik. Kemudian setelah berwarna kecoklatan seperti ini, bisa kita angkat dan tiriskan. Jika mau disimpan, bisa kita jadikan frozen food dengan disimpan di wadah tertutup seperti ini. Untuk ide jualan, bisa kita kemas menggunakan plastik mika seperti ini. Dan untuk harga jualnya bisa disesuaikan dengan modal yang kita keluarkan. Setelah dimasukkan kuah dan cabai rawitnya, kita tutup dan tempelkan stiker agar lebih menarik. Alhamdulillah ini sudah selesai. Jika ingin dimakan, tuang kuah asamnya dan beri topping cabai rawit. Dari tampilannya saja ini sudah terlihat enak banget, goyongnya gurih, kulitnya renyah, ditambah kuah asam dan cabai rawit jadi semakin enak. Alhamdulillah selesai sudah video saya kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mencoba ya.